Selamat pagi sahabat, lama kita tidak membahas tabu lampot. Nah, pada kesempatan kali ini Beli akan membahas mengenai tabu lampot. Nah, ada satu contoh tabu lampot yang selama ini menarik perhatian Beli, dan Beli akan share bagaimana kisah di balik tabu lampot ini sahabat. Jadi awalnya tabu lampot ini Beli nggak beli, akan tetapi diberikan oleh tetangga yang sudah merawat tabu lampot ini. Tapi dulunya sahabat, ketika Beli mengambilnya tidak seperti ini. Dulunya ini benar-benar sangat tidak terawat sahabat, medianya juga ala kadarnya karena menggunakan ember yang cukup kecil sahabat. Ini cuma sejengkal sahabat ya. Kalau di kamera kelihatan besar, aslinya ini kecil sahabat. Ini cuma sejengkal Beli. Cuma sejengkal seperti itu. Dan kemudian lebarnya juga hanya kira-kira sejengkal lebih sedikit sahabat ya. Nah, si pemilik menyarankan Beli untuk memindahkan ke dalam pot yang lebih besar agar pertumbuhannya lebih baik. Akan tetapi Beli tidak melakukan hal itu, dan Beli hanya melakukan beberapa trik yang membuat tanaman ini menjadi subur kembali dalam kurun waktu itu kurang lebih 3 bulan sahabat, 3 bulan atau 4 bulan. Dan sekarang sahabat bisa lihat tanaman ini sudah mulai berbuah dan sangat sehat sahabat, bisa lihat. Nah, ini buahnya sahabat, buahnya sangat gede. Ini adalah jambu kristal kalau Beli nggak salah. Buahnya sangat besar sahabat ya, dan juga ada banyak buah. Sahabat akan Beli perlihatkan seperti apa pertumbuhan dari jambu kristal ini. Banyak sekali bakal bunga yang akan menjadi bunga. Nah, yang ini sudah jadi bunga juga, sudah mekar. Dan yang paling menarik perhatian adalah bagaimana kita bisa menyelamatkan tanaman jambu ini dari yang dulunya benar-benar, nah dulu nggak ada yang namanya terubus seperti ini sahabat. Jadi cabang-cabang baru itu belum ada. Jadi tanaman ini benar-benar dulu itu sangat bisa dikatakan menderita lah, karena kesalahan dari media yang diberikan. Nah, di sini Beli bukan mau memberitahu bagaimana cara membungakan, merangsang pembungaan, akan tapi bagaimana cara menghasilkan buah yang bisa besar seperti ini sahabat. Kadang jambu kristal yang tanam di tanah pun tidak sebesar ini sahabat, akan tapi bagaimana kita bisa menanam di pot, walaupun ukuran potnya tidak besar, akan tetapi ukuran buahnya bisa jumbo seperti ini. Dan tidak hanya satu buah, tapi banyak buah yang bisa tumbuh seperti ini. Nah, sekali lagi ini bukan mengenai bagaimana cara merangsang pembungaan atau pembuahan sahabat ya. Karena kalau sahabat ingin mendapatkan resep itu sudah Beli kupas di video sebelumnya dan sudah terbukti. Nah, bagi sahabat yang sudah gabung di grup Facebook Bali Origin TV Official, bisa melihat banyak testimoni mengenai penggunaan kentang dalam memupuk tanaman agar cepat berbuah. Misalkan dari Pak Sofi Arofah. Nah, ini kelengkeng merah umur 8 bulan sudah berbunga. Saya pupuk dengan susu plus kentang 4 kali pemupukan dalam 1 bulan sudah muncul bunga. Dan saya tanam di kaleng susu 1 kg. Senang rasanya, kecil-kecil sudah mau berbunga. Kemudian juga dari Bapak Ahmad Kaurul Muslim. Jadi alhamdulillah 18 hari setelah tanam aplikasi JMS, PSB dan tepung beras, telur dan madu. Nah, ini sudah ada resepnya sahabat ya. Jadi hasilnya seperti ini sahabat. Kemudian juga dari Mbak Sofi Arofah, ini plum saya tinggi 2 meter, umur 1 tahun, saya tanam di bekas cat 25 kg. Pupuk susu sama kentang juga cuma 5 kali pemupukan sudah berbunga. Tapi sayang buahnya nggak bisa besar. Nah, sekarang di video kali ini kita menjawab dari Mbak Sofi Arofah bagaimana cara membuat tidak hanya lebat tapi juga buahnya besar. Nah, kembali lagi untuk menghasilkan buah yang besar di wadah atau pot yang ukurannya relatif kecil, maka yang perlu sahabat perhatikan adalah mutlak sahabat harus menggunakan media tanam yang penuh dengan nutrisi, media tanam yang penuh dengan mikroorganisme menguntungkan, dan sahabat berikan konsisten setiap bulannya. Karena apa? Karena ketika disiram nanti, maka beberapa nutrisi hara akan ikut terlarut dengan air dan keluar dari bagian bawah pot sahabat ya. Nah, itu sudah resiko kita bertanam dalam pot. Seperti itulah kira-kira yang menjadi halangan kita. Pertama, nutrisi banyak yang kabur melalui lubang bawah pot. Makanya sahabat rajin memberikan nutrisi berupa kompos yang sudah hitam. Dan kemudian dengan pemberian kompos ini, maka mekanisme penyiramannya pun sedikit berbeda. Nah, bila sahabat ingin menghasilkan buah yang besar, maka gunakan metode penyiraman seperti ini. Nah, metode penyiramannya adalah sahabat menyiram dengan rutin setiap hari sahabat, akan tetapi tidak sampai lumer atau luber seperti itu sahabat. Sahabat siram dengan, sebentar lagi Beli akan tunjukkan caranya. Jadi sahabat siram setiap hari, tapi jangan sampai lumer, jangan sampai terlalu banyak. Jadi mencukupi untuk akar, tidak pernah kekurangan air. Karena air adalah kunci penting dari
buah bisa berukuran maksimal, sahabat. Nah, ini adalah bisa besar karena air. Tapi air bisa menjadi bumerang bagi media yang miskin unsur hara karena air bisa membawa pergi dari unsur hara yang dibutuhkan buah ini untuk bisa membesar. Nah, ngerti kan sahabat ya? Jadi bisa jadi dua sisi mata pisau yang bisa menguntungkan tapi juga bisa merugikan. Jadi siram setiap hari, jangan terlalu penuh sahabat, apalagi sampai lumer seperti itu. Dan kemudian satu lagi, pastikan akar itu sehat, karena akar yang sehat adalah kunci keberhasilan bagi tanaman untuk bisa menghasilkan buah yang besar. Bukan pupuknya, bukan komposnya, tapi akar. Akar yang sehat, akar yang gendut akan bisa mendapatkan asupan nutrisi dengan maksimal. Dan akar yang sehat, sahabat, akar yang sehat hanya bisa kita dapatkan dari media yang penuh dengan mikroorganisme baik, bebas patogen. Untuk itu beli menggunakan seperti biasa biang kompos, sahabat. Nah, mengapa beli menggunakan biang kompos? Karena sudah sejak lama terbukti, dan ini pernah disampaikan oleh sahabat kita di grup Facebook Bali Organik TV, Ibu Tuti. Nah, Ibu Tuti ini melakukan eksperimen. Nah, pintar sekali sahabat, beli harapkan banyak eksperimen seperti ini. Mulanya beli nanas untuk dikonsumsi di rumah, iseng-iseng. Pongkol nanas saya rendam di dalam gelas air mineral, yang sebelah kiri saya berikan sejumput BK dan yang sebelah kanan hanya air biasa. Kurang lebih 3 hari kemudian terlihat perbedaannya dan hasilnya luar biasa, sahabat. Ini bisa dikatakan mempercepat pertumbuhan akar sampai berapa kali lipat ini? Mungkin 10 kali lipat. Karena kita bisa lihat dengan jelas bagaimana perbedaan dari pertumbuhan akar dari air yang diberikan BK dan air yang tidak diberikan BK. Jadi itu sebabnya beli akan menggunakan BK sebentar lagi. Nah, ini kita bisa berikan setiap 3 hari sekali. Bagaimana caranya? Beli akan langsung praktekkan. Nah, kita menggunakan sedikit saja, hanya setengah sendok makan, sahabat ya. Sahabat bisa campurkan dengan air. Nah, air ini mungkin sebanyak 2 liter sampai 3 liter, sahabat ya. Kemudian sahabat bisa aduk. Kita berikan setiap 3 hari sekali. Minimal 1 minggu sekali lah. Kita berikan untuk memastikan bahwa ketersediaan semua bahan-bahan organik itu juga dijaga dengan banyak hal bermanfaat yang kita dapatkan dari biang kompos. Nah, kemudian kita akan siramkan ke sini. Kita siram, nanti akan turun ke bawah dan tidak ambiar seperti itu. Memang keluar akan tapi tidak ambiar seperti itu. Jadi tidak, airnya itu tidak keluar dengan over karena kita menyiramnya juga dengan perlahan. Nah, inilah perlakuan bagi tabu lampot yang memang kita ingin jaga nutrisinya agar tidak semuanya larut atau hanyut ketika kita menyiramnya. Kemudian yang ketiga, pastikan mendapatkan sinar matahari yang cukup. Nah, itu penting sekali sahabat. Karena apa? Karena si daun ini sahabat, si daun ini memasak makanan melalui proses fotosintesis lewat matahari, maka bila tidak ada matahari nggak bisa masak dan makanan tidak akan bisa disuplai ke sini. Nah, seperti itu, sederhana sekali sahabat. Jadi begitulah sahabat ya, cara membuat tanaman tabu lampot kita bisa berbuah dengan besar. Sekali lagi, berbuahnya ukurannya bisa maksimal sesuai dengan genetika yang dimiliki dari si tanaman. Tapi kalau genetikanya tanamannya itu adalah buahnya kecil-kecil, misalkan tanaman putsa, sahabat maksimal ukurannya segini, tapi sahabat harapkan ukurannya segini, ya nggak mungkin. Dan pada akhirnya setiap tanaman sahabat memiliki karakternya sendiri-sendiri. Jadi semakin dekat sahabat dengan tanaman sahabat, dalam arti ketika sahabat semakin sering, makin rajin mengurus tanaman, maka akan makin ketemu bagaimana karakter si tanaman. Dan dengan mengetahui karakter si tanaman, ini akan mempermudah sahabat dalam mengurusnya di fase vegetatif maupun fase generatif. Nah, ada satu hal juga yang ingin beli sampaikan di video ini sahabat. Ini penting sekali. Karena apa? Karena sudah terlalu banyak, karena sekarang biang kompos ini viral sahabat ya. Sudah terlalu banyak ada penyelewengan. Dalam arti, bila sahabat melihat di marketplace, banyak sekali yang menjual biang kompos ini dengan harga gila-gilaan. Ada yang sampai lebih Rp100.000 per bungkusnya. Dan ini sangat mengkhawatirkan sahabat. Padahal ini harganya sangat murah dan sangat terjangkau. Dan karena itu sahabat beli mengajak sahabat untuk menstop ini semua dengan cara menjadi reseller atau agen di setiap daerah di seluruh Indonesia. Jadi bagi sahabat yang ingin menjadi reseller dari biang kompos ini dan membantu para petani, membantu para pekebun mendapatkan biang kompos yang asli dengan harga yang memang benar-benar terjangkau, bergabung menjadi reseller dari biang kompos, menjadi agen resmi dari biang kompos ini, sehingga itu yang jualnya mahal-mahal, apalagi jual barang KW, itu bisa kita stop seperti itu sahabat.
Di setiap daerah ada, sehingga nanti ongkos kirimnya ketika berbelanja ke sahabat yang menjadi reseller itu akan jauh lebih murah. Jadi tidak usah lagi berbelanja ke BOTV Shop. Jadi tidak usah dikirim jauh-jauh dari Bali ke Kalimantan, ke Papua. Jadi kalau setiap daerah sudah ada resellernya, maka sahabat bisa mendapatkannya dengan harga yang jauh lebih terjangkau, terlebih di ongkos kirim. Hampir lupa juga bahwa di BOTV Shop yang ada di Shopee itu sudah bebas ongkos kirim juga sahabat. Udah ada gratis atau diskon ongkos kirim, jadi bisa menghemat ongkos kirim ketika sahabat berbelanja di BOTV Shop. Dan juga ada besok hari kalau nggak salah itu ada 99 shopping day atau apalah, beli nggak ngerti. Intinya pada saat itu tanggal 9 itu akan ada diskon yang besar-besaran dari Shopee, sehingga membantu sahabat juga bisa mendapatkan biang kompos ini dengan lebih murah. Nah, ini adalah contoh dari terong yang memiliki genetika bisa menghasilkan buah dengan besar. Tapi tidak semua bisa tumbuh maksimal sebesar ini sahabat. Tidak hanya satu buah tapi juga ada 2 buah. Dan tentu saja ini bisa maksimal juga karena bantuan dari biang kompos. Dan ini sudah matang sahabat, ini sudah tua, maka kita akan ambil bijinya dan beli akan bagikan kepada sahabat konsumen BOTV Shop. Ingat pesan beli bahwa sahabat harus mengenali karakter dari masing-masing tanaman yang sahabat tanam. Karena dengan mengenalinya maka akan jauh lebih mudah menanganinya di fase vegetatif maupun fase generatif. Jangan lupa sahabat untuk selalu berusaha menanamlah hari ini agar kita bisa panen esok hari.